Nah, di dalam pengamanan pasca peledakan, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Nah, di sini kita melihat bahwa yang disebut peledakan itu kadangkala ada menghasilkan gas beracun. Kalau untuk pemeriksaan pasca peledakan ya, itu nanti ada beberapa poin yang perlu istilah garis bawahi atau diperhatikan. Jadi intinya adalah kalau materi ini itu setelah dilakukannya peledakan. Nah, tentunya tidak sembarangan ya kalau untuk kita melakukan pemeriksaan pasca peledakan. Kalau tadi kemarin ya, dari kemarin kan udah belajar banyak ya dari meramu, kemudian di situ ada mungkin sedikit menyangkut peraturan yang terkait gudang, agak mungkin sudah diberikan oleh Pak Wanda ya, kemudian mempersiapkan itu kan termasuk desain peledakannya. Saya kira nggak ada kesulitan ya, karena terakhir kita waktu belajar aplikasi komputer kan malah sudah pakai yang aplikasi HP ya, ngitung ngitung powder faktor, kelihatannya sudah bisa semua ya. Baik, di sini untuk pemeriksaan pasca peledakan ini justru sesuatu yang dilakukan setelah peledakan itu selesai. Ada banyak hal ya, ini lebih ke nantinya kita bicara tentang SOP ya, SOP-nya ya. Di sini ya, secara sistematika akan saya bagi menjadi seperti ini ya. Yang pertama terkait pengamanan pasca peledakan ya. Nah, ini memang sangat penting ya. Jadi setelah peledakan apa sih yang harus dilakukan untuk pengamanannya atau untuk keamanannya ya. Kemudian ada pemeriksaan kualitas fragmentasi hasil peledakan ya. Nah, ini kualitas fragmentasi hasil peledakan, artinya apakah hasil peledakannya itu sesuai dengan harapan ya, apakah butirannya atau bongkahnya sesuai ukurannya ya, apakah seragam atau tidak. Nah, ini kualitas fragmentasi hasil peledakan. Kemudian penanganan gagal ledak ya. Penanganan gagal ledak ini tentunya sangat penting karena suatu hal ya, kalau terjadi dengan gagal ledak berarti ada bahan peledak yang tertinggal di sana. Nah, berarti harus kita lakukan penanganannya. Akan seperti apa? Karena yang namanya gagal ledak ya, kalau ada bahan peledak yang tertinggal ya, kalau itu tidak ditangani bisa saja pada proses shift selanjutnya yang melakukan penggalian ya, melakukan pemuatan ya, itu bisa jadi akan menyebabkan kecelakaan kalau ada bahan peledak yang tertinggal dan ternyata masih aktif. Kemudian ada peledakan bongkah ya, ini peledakan selanjutnya ya, kalau misalnya nanti ada berupa hasil-hasil dari peledak itu menghasilkan fragmentasi yang batuannya besar-besar. Dan terakhir ada laporan untuk peledakan. Nah, di dalam pengamanan pasca peledakan ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Nah, di sini kita melihat bahwa yang disebut peledakan itu kadangkala ada menghasilkan gas beracun atau fume. Gas beracun ini kalau dihirup oleh manusia ini akan sangat berbahaya ya. Dalam jumlah yang banyak ini bisa mematikan. Kemudian yang kedua adalah gagal ledak ya, atau misfire. Kalau kita ingat dari tujuan peledakan kan ingin agar prosesnya itu berjalan dengan mulus ya. Tetapi kadangkala itu tidak terjadi ya. Ada mungkin 1-2 lubang yang ternyata tidak meledak ya. Nah, di sini kan nanti kita akan melihat apa sih ciri-cirinya ya.
kemudian kalau terjadi apa yang harus kita lakukan, kemudian apa penanganannya yang agar ini tidak membahayakan bagi pekerja di tambang. Dan yang ketiga, ini terkait pengamanan, ini kestabilan tumpukan fragmentasi hasil peledakan. Ya, seperti yang kita tahu lah, kalau yang namanya timbunan ya, tumpukan batuan ataupun tanah ya, kalau kita lewat di atasnya ya, dan kita tidak tahu kestabilannya, maka begitu kita masuk ke sana ya, ke dalam tumpukan-tumpukan itu, kita menginjak tumpukan-tumpukan batuan itu, salah satu yang mungkin terjadi adalah terperosok ya. Dan ini sudah banyak kejadian ya. Jadi kalau terperosok itu kan paling tidak kan cedera ringan, atau bisa juga sampai dengan yang berat, sampai patah kaki dan lain sebagainya ya. Itu yang terjadi ya kalau kita meminjak ya tumpukan hasil fragmentasi yang tidak stabil. Nah, pertama terkait gas hasil peledakan ya. Nah, kalau kita lihat ya di sini ya, sebenarnya kalau istilah ya, ini kan hanya istilah ya. Jadi ada dua macam gas ya. Yang pertama itu uap air ya, dan asap ya. Jadi kalau ini yang namanya smoke ya, smoke itu yang sifatnya tidak beracun ya. Jadi kalau orang bilang asap ya smoke ya, atau orang merokok ya smoking ya, itu sifatnya tidak beracun ya. Ini biasanya uap air ataupun asap berwarna putih ya, terdiri dari H2O, CO2 dan N2, sifatnya memang tidak beracun. Berbeda kalau dengan istilah lainnya yaitu fumes ya. Ini mengandung CO dan NO ya. Ini cenderung warnanya coklat sampai orange. Sifatnya ini beracun. Kalau orang sampai menghirup kedua gas ini ya, kalau jumlahnya relatif banyak ya, akibatnya bisa fatal itu, atau meninggal dunia ya. Jadi hati-hati dengan gas-gas ini ya, apalagi kalau di ruangan yang sempit, misalnya di underground mining ya, itu kan di terowongan-terowongan. Nah, ini kan cenderung gasnya itu kadang ngumpul di dalam terowongan ya, apa istilahnya mulek ya. Jadi kalau tidak dikasih ventilasi ya pasti ada di situ terus gitu. Jadi harus dikeluarkan dengan ventilasi. Nah, ini terkait dengan smoke dan fume ya. Smoke itu yang sifatnya tidak beracun, dan fume itu yang sifatnya racun. Nah, ini penyebab terbentuknya gas beracun tadi ya. Kalau di materi peramuan yang pertama tentu sudah dikenalkan yang istilahnya zero oxygen balance ya. Zero oxygen balance itu adalah campuran yang tepat dari bahan-bahan yang ada, sehingga nantinya campuran atau senyawa yang terbentuk ya tidak membentuk gas-gas beracun ya. Jadi diperoleh keseimbangan di sana ya. Jadi CO-nya pun jadi CO2, N-nya pun jadi N2 ya. Jadi tidak terreaksikan menjadi yang beracun, menjadi CO ataupun NO. Kalau kemarin mungkin di peramuan sudah diajarkan ya. Jadi bagaimana yang namanya peramuan itu sudah ada komposisinya ya. Katakanlah paling mudah itu ANFO ya. ANFO itu kan 94,5 ya, sama 5,5 ya. Jadi seperti itu ya, komposisi itu sudah ada, dan selain itu menghasilkan zero oxygen balance, itu juga akan menghasilkan peledakan yang optimal dari komposisi yang ada tersebut. Yang kedua adalah terkait kadangkala gas-gas beracun ini terbentuk karena letak primer yang tidak tepat ya. Kalau kemarin mungkin pada saat
merangkai ya, sudah diajarkan ya bagaimana setelah dibuat primer ya, kemudian dimasukkan ke dalam lubang ya, itu juga ada ditarik ya, diangkat sedikit ya dari lubang ya, supaya tidak menyentuh dasar dari lubang itu ya. Kemudian yang ketiga, kurang tertutup karena adanya pemasangan stemming yang kurang padat dan kuat. Jadi kalau kemarin kan mungkin sudah dapat ya pelajaran bahwa kalau stemmingnya tidak kuat ya, hasilnya apa? Hasilnya kan ada stemming ejection ya. Jadi ledakan itu tidak mengarah ke bidang bebas, tapi ke atas, ke arah lubang-lubang tadi. Jadi tenaganya tidak ada, itu stemming ejection. Nah, selain itu, ini juga ternyata bisa menyebabkan gas-gas beracun. Nah, ini adanya air dalam lubang handak, yaitu kalau bereaksi ya kadang-kala menghasilkan seperti itu ya. Kemudian sistem waktu tunda, delay system yang tidak tepat ya. Nah, yang paling enam, nah ini kemungkinan adanya reaksi antara bahan peledak dengan batuan sekitarnya ya. Biasanya kalau ada sulfida ya atau karbonat, nah ini akan membentuk gas-gas beracun tadi. Sekarang bagaimana caranya ya setelah itu ada ya untuk memastikan lokasi aman dari fume ya. Ya sebenarnya tidak ada cara lain ya selain ditunggu ya sampai beberapa menit sehingga tidak lagi ada fume pada lokasi pasca peledakan. Nah ini kalau tambang terbuka mungkin mudah ya. Kalau tambang terbuka kan langsung berhubungan dengan udara ya, udara luar. Itu kena angin pun yang namanya fume itu tadi akan tersapu ya, hilang ya. Nggak ada lagi kelihatan ada asapnya. Nah pada saat itulah kondisi bisa dinyatakan aman kalau kita mau masuk ke sana, tidak ada gas beracun lagi. Tapi berbeda kalau ini di underground mining ya, atau di tambang bawah tanah ya. Nah, di sini untuk mengeluarkan asap-asap tadi, hasil dari peledakan tadi, itu harus menggunakan sistem ventilasi yang ada ya. Dengan mesin angin ya. Mesin angin ya, nah itu dikeluarkan asap-asapnya. Dihisap, ditiup ke luar ya, sampai bersih. Waktunya berapa lama? Ya itu sebenarnya di tiap lokasi itu akan berbeda-beda ya. Nah, kalau yang di tambang terbuka ya biasanya sih 15 menit juga mungkin sudah hilang ya, asap-asapnya. Nah, di sini ya kalau untuk underground kan harus diperhatikan sistem ventilasinya. Tapi kadang untuk terbuka pun kita harus waspada ya. Karena apa ya? Kadangkala ada saatnya kecepatan angin itu rendah ya. Jadi apabila masih terdapat fume ya, setelah 15 menit maka harus ditunggu sampai beberapa saat lagi sampai fume di sekitar lokasi pasca ledakan betul-betul hilang. Nah, itu untuk terkait dengan fume ya. Nah, kemudian APD ya, APD yang sesuai sudah terpasang sebelum masuk ke lokasi pasca peledakan. APD standar kan kalau kita lihat dari atas ke bawah kan, mulai dari helm ya, kacamata ya, masker ya, kemudian rompi ya, kemudian ada sepatu ya, ada sarung tangan, itu APD standar ya. Nah, yang ketiga, perisi kondisi lubang ke seluruh area pasca peledakan. Nah, kalau ini kan terkait lokasi aman dari fume, ya kurang lebih itu yang dilihat ya. Pertama tentang asapnya, kemudian APD ya, terutama di sini kan APD yang menyangkut dengan fume adalah masker ya. Kalau sekarang kan masker lagi tren ya, karena musim COVID ini. Kita aja kadang maskeran terus kan, foto-foto aja maskeran kan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, periksa kondisi lubang ke seluruh area pasca peledakan setelah dipastikan lokasi itu aman dari
Nah, ini kalau kita lihat ya, ini kan terkait NO2 measurement method ya, di kalorimetrik ya. Kalau ini kan satu apa istilahnya, kalau kita bilang ya, ini dianalisis ya, dan diperlihatkan juga dengan penampakannya ya dari foto-foto yang ada ya. Ya misal ini yang levelnya 0 ya, ini nggak ada fume ya, itu berarti putih bersih ya. Jadi di sana tanpa fume itu putih bersih kondisinya ya. Jadi asapnya putih, tidak ada kuning-kuningnya ya. Nah, kalau yang level 1 yang ini ya, ini sudah ada fume ya. Di sini kelihatan sudah berwarna ya. Ada tipis warna coklat ataupun kuning oranye ya. Ada tipis di sini. Kemudian kalau level 2-nya ya, level 2 itu di sini ada yang kuning-kuning ya, sudah mengarah ke orange. Ini cukup jelas ya di sini. Terlihat cukup jelas. Nah, level 3 ini moderate orange fume ya. Ini sudah lebih tebal lagi ya. Level 4 betul-betul sudah tebal ya di sini orange-nya. Nah, apalagi level 5 ini malah sudah mengarah ke warna merah ataupun ke ungu-unguan. Nah, itu adalah level tertinggi ya dari adanya fume atau gas-gas beracun di dalam asap hasil peledakan tadi.